Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan rahmatnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan untuk belajar ya. Tak lupa juga kita curahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pembelajaran hari ini kita akan sedikit mengulang lagi pelajaran yang kemarin agar hafalan kita kuat ya dari pelajaran pertama nanti sampai terakhir. Baik, Bapak mau tanya, kalau misalkan rukun Islam itu ada berapa? Nah, coba siapa yang tahu? Betul sekali, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga apa coba? Puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima naik haji ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas rukun Islam yang pertama. Apa tadi rukun Islam yang pertama? Syahadat. Oke. Apa sih Ustadz kalau misalkan syahadat itu? Atau syahadat itu adalah 2 kalimat syahadat. Itu adalah syarat untuk kalau misalkan ada orang yang orang Kristen mau masuk ke Islam, mereka harus mengucapkan syahadat terlebih dahulu ya. Oke, syahadat itu ada 2 ya. Yang pertama syahadat tauhid dan yang kedua adalah syahadat rasul. Yang pertama syahadat tauhid bunyinya gimana? Ada yang tahu nggak? Syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu adalah syahadat tauhid bahwa kita itu hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah ya. Kalau misalkan Bapak tanya nih, boleh nggak manusia berdoa kepada pohon? Gak boleh. Itu adalah syirik, dosa besar. Terus kalau misalkan berdoa kepada batu, boleh nggak? Gak boleh. Ya, itu juga sama syirik ya. Kita hanya berdoa kepada Allah saja ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua itu adalah syahadat Rasul, bahwa kita itu meyakini bahwa Rasul Rasul Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang wajib kita ikuti, entah itu perilakunya, gerak-geriknya, ucapannya ya. Kita harus mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, 2 kalimat syahadat barusan kalian harus hafal ya, sama artinya ya. Karena
itu adalah syarat yang harus diketahui oleh setiap muslim ya. Lalu kita adalah seorang makhluk, tidak boleh menyembah apapun selain Allah ya. Kalau misalkan kita menyembah kepada selain Allah, itu tandanya kita sedang berbuat syirik kepada Allah. Nanti kalau misalkan kita berdoa kepada selain Allah, kita bisa keluar dari Islam, buat syirik. Jadi jangan kita melakukan kesyirikan ya. Cukup kita hanya berdoa kepada Allah saja. Kita bersaksi dan meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah ya. Selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Beribadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik ya. Orang yang melakukan kesyirikan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa yang takut coba? Siapa yang mau dimasukin ke dalam api neraka? Nah, yang kedua adalah syahadat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana bunyinya? Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah ya. Terus Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, utusan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, utusan Allah disebut juga nabi atau rasul ya. Nabi juga ada dan rasul juga ada. Nabi dan rasul bukanlah Tuhan, melainkan manusia pilihan Allah ya, yang mempunyai akhlak mulia. Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah saja ya. Lalu nabi dan rasul itu jumlahnya itu banyak sekali. Tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 25 ya. Nabi Muhammad adalah teladan bagi seluruh umat manusia dan beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Berarti kalau misalkan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, berarti dia bukan termasuk golongan kaum muslimin ya, karena dia telah berbuat dusta atau berbohong bahwa dia mengada-ngada bahwa nabi dia itu adalah seorang nabi. Kita bersaksi dan meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang salah datangnya dari Bapak pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin cukupkan sekian. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.